Selamat pagi dan salam sukacita Paskah bagi kita semua. Segenap warga Universitas Kristen Duta Wacana yang terkasih, hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang. Maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Sang Raja Penebus telah kalahkan maut. Mari puji Dia. Mari nobatkan Dia sebagai Raja di hidup kita. Saya undang kita sekalian untuk menyanyikan nyanyian Dia, nobatkanlah. Yesus Kristus telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Kuasanya melebihi segala kuasa di dunia, dan itu telah dinyatakan melalui kebangkitannya. Kini Yesus menginginkan kita, seluruh umat-Nya, untuk lebih percaya dan yakin bahwa memang benar Ia bangkit dan kuasanya di atas segalanya. Yesus bangkit
Yesus menang untuk menyelamatkan kita semua. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menaungi kehidupan saudara sekalian kini dan selamanya. Kuasa dan anugerah Tuhan juga beserta saudara. Pada pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, sambil datang membawa rempah-rempah, mereka terkejut mendapati batu sebagai pintu kubur telah terguling. Perempuan-perempuan tersebut masuk ke dalam kubur dan mendapati 2 orang dengan pakaian berkilauan berdiri dan mengatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih hidup di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Kemudian Maria dari Magdala, Yohana, serta Maria ibu Yakobus bergegas kembali dan menceritakannya kepada ke-11 murid dan saudara lainnya. Namun, tidak ada yang mempercayai mereka. Tetapi, Petrus memilih untuk pergi dan mendapati bahwa hanya sehelai kain kapan saja tertinggal dalam kubur kosong itu. Yesus Tuhan penebus, kata kasih-Mu yang sama menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan Maria dan Yesus. Yesus Tuhan penebus, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan
Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah yang selamatkanku, menyucikan dan terindah Yesus. Di hari yang sama, terdapat 2 orang dari murid-murid Yesus menuju Emmaus. Di tengah perjalanan, Yesus menghampiri dan bertanya mengenai apa yang tengah mereka percakapkan. Salah seorang dari menceritakan, ada seorang nabi yang berkuasa di hadapan Allah, yaitu Yesus orang Nazaret. Namun imam-imam kepala dan para pemimpin menyerahkan dia untuk dihukum mati di atas kayu salib. Baru-baru ini, setelah 3 hari kematiannya, didapati bahwa mayatnya tidak ditemukan dalam kuburnya. Lalu Yesus menjawab, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? namun kedua murid tersebut belum tersadar bahwa dia adalah Yesus yang bangkit. Mendekati kampung, kedua murid tersebut meminta Yesus untuk menginap malam itu. Ketika Yesus duduk makan, mengambil roti dan memecahkannya, serta memberikan kepada mereka, kedua murid tersebut tersadar dan mengenal bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret. Namun, pada waktu yang sama, Yesus telah menghilang dari hadapan mereka. Malam hari itu, segera mereka kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan ke-11 murid dan menceritakan peristiwa ajaib yang baru saja mereka alami. Selamat Paskah. Iya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Civitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Saat ini kita akan mendengarkan refleksi berdasarkan bacaan yang tadi sudah divisualisasikan dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Civitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana dan saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah Paskah UKDW ini, khususnya yang mendengarkan refleksi Paskah ini melalui channel YouTube Universitas Kristen Duta Wacana.
Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai catatan di awal refleksi Paskah ini. Yang pertama, pikiran manusia itu berbeda dengan magnet. Kalau magnet, jika dua kutub yang berbeda, yang kita kenal dengan kutub utara dan kutub selatan itu bertemu, maka akan terjadi proses tarik-menarik atau kedua kutub ini akan menempel satu dengan yang lain. Jadi justru kalau bertolak belakang, artinya maksudnya berbeda kutubnya, maka mereka akan tarik-menarik dan akan menempel. Sebaliknya, jika dua kutub yang sama, misalnya utara dengan utara, kutub utara atau yang selatan dengan yang selatan itu dipertemukan, maka akan terjadi tolak menolak atau mereka tidak akan menempel. Nah, ini berbeda dengan pikiran manusia. Pada manusia, kalau kutubnya berbeda atau dengan kata lain cara berpikirnya berbeda, maka akan sulit untuk bisa saling memahami satu dengan yang lain. Istilah anak muda, kalau pikirannya nggak nyambung, maka sulit untuk bisa saling memahami, apalagi bisa sepaham. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, benarlah kata teori pendidikan bahwa kemampuan orang untuk mengingat dan memahami apa yang dikatakan itu hanya sekitar 30%. Kalau hanya dengan kata-kata, hanya dengan mengucapkan apa atau mendengarkan apa yang diucapkan. 50% jika mereka bisa melihat. 70% bisa diingat dan dipahami kalau mereka mendengar dan melihat. Dan mereka akan mendengar, akan mengingat dan memahami jika mereka mendengar, melihat dan diberikan kesempatan untuk mempraktekkannya, maka kurang lebih 90%, 85 atau 80 sampai 90% mereka akan mengingat dan memahaminya. Nah, saya percaya juga bahwa ini terjadi dengan refleksi saya pagi ini. Kalau ibu bapak saudara hanya mendengar, mungkin nanti refleksi saya ini hanya akan diingat 30% saja. Itu pun syukur kalau diingat. Jangan-jangan malah sudah lupa nanti setelah ibadah ini. Tapi saya tidak terlalu khawatir, nggak apa-apa. Ini kan akan tetap ada di YouTube kan. Jadi kalau lupa ya nanti di setel lagi, bisa diingat lagi. Tapi itu pun juga kalau mau. Siapa juga yang mau memutar ulang gitu kan. Paling dalam batinnya ngapain juga diputar ulang. Wong ini hanya dengar kebetulan karena ikut kebaktian Paskah gitu kan. Ya kesannya kok pesimis sekali gitu ya saya gitu ya. Kok kesannya saya pesimis sekali, tapi ya udahlah enggak apa-apa. Tapi mari kita belajar untuk optimis juga. Tapi siapa tahu kita mau mendengar dan belajar merefleksikan kembali apa yang disampaikan hari ini. Nah, teori ini membuat saya memikirkan kembali tema perayaan Paskah UKDW hari ini, yaitu apakah betul hanya suara-suara itu yang menyembuhkan atau suara dan tindakan yang menyembuhkan. Tapi nanti kita akan refleksikan nanti. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Civitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Dalam bacaan Alkitab kita, Lukas 24 ayat 1 sampai 49 yang sudah direfleksikan tadi, kita melihat bahwa catatan saya yang pertama terjadi juga atau dapat ditemukan dalam sikap para murid merespons peristiwa Yesus, khususnya kebangkitan Yesus. Pikiran para murid terlihat tidak dalam satu frekuensi, istilahnya begitu, dengan pikiran Yesus. Atau pakai bahasa gaul, pikiran mereka nggak nyambung dengan apa yang terjadi pada Yesus, khususnya jika itu dihubungkan dengan pengajaran Yesus. Karena itu tidak heran
Kita melihat atau mendengar nada-nada kecewa dalam pendapat-pendapat mereka terkait dengan pribadi dan karya Yesus. Ya. Sebagaimana ditampakkan dalam percakapan di perjalanan menuju kampung Emmaus itu. Petrus pun masih belum bisa memahami apa yang dilihatnya melalui kubur yang hanya menyisakan kain kafan itu. Para perempuan yang mengunjungi kubur juga tidak serta-merta dikatakan mengerti peristiwa kebangkitan itu. Bahkan sekalipun malaikat sudah mengingatkan kembali perkataan Yesus kepada mereka. Dalam ayat 9 hanya dikatakan bahwa ya mereka ingat perkataan Yesus itu. Tapi apakah mereka paham lalu kemudian menjadi percaya? Tidak dikatakan. Jadi reaksi para murid ini memperlihatkan bahwa mereka lebih mengedepankan cara berpikir atau pendekatan mereka untuk memahami Yesus dan karya Yesus. Dan inilah pelajaran pertama bagi kita dan ingin saya refleksikan bagi kehidupan kita bersama. Kita hanya bisa memahami maksud dan rencana Allah dengan baik jika kita tidak hanya memakai pikiran kita sendiri. Pikiran kita harus diselaraskan dengan kehendak Allah yang kita ketahui melalui firman Tuhan dalam Alkitab. Untuk itu belajarlah membuka diri mendengar dengan baik dan akrab firman Tuhan itu. Nah, pesan ini juga harus mengambil bagian dalam kehidupan kita bersama di kampus tercinta ini, di Duta Wacana ini, terutama di tengah-tengah masa pandemi ini. Pesan sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu membangun keselarasan berpikir dalam membangun Duta Wacana untuk menjadi lebih baik. Karena Duta Wacana bisa dibangun menjadi lebih baik atau dikembangkan menjadi lebih baik jika kita semua, Civitas Akademika, bisa berpikir selaras dalam mengembangkan Duta Wacana. Duta Wacana tidak bisa dibangun dengan baik jika maksud dan harapan-harapan yang baik dari pimpinan atau yayasan tidak dipahami dengan baik oleh pegawai akademik, pegawai pendukung akademik, atau kita katakan dosen dan karyawan, dan juga oleh mahasiswa. Tetapi sebaliknya, Duta Wacana juga tidak bisa dikembangkan dengan lebih baik jika maksud dan harapan yang baik dari pegawai akademik, pegawai pendukung akademik dan mahasiswa juga tidak dipahami dengan baik oleh pimpinan dan yayasan. Dengan begitu kita bisa katakan bahwa Duta Wacana hanya bisa dibangun dengan baik jika kita punya keselarasan berpikir, bersama-sama memikirkan yang baik bagi Duta Wacana dan berusaha untuk saling memahami satu dengan yang lain. Duta Wacana tidak bisa dibangun dengan baik jika setiap pihak berjalan menurut pikiran dan kehendaknya sendiri. Jadi pesannya, mari belajar mendengar, saling memahami, membangun perspektif yang sama, dan melakukan apa yang baik bagi Duta Wacana. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita bersama di Duta Wacana. Harus dimiliki dan dihidupi oleh seluruh Civitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Selanjutnya catatan kedua saya berhubungan dengan tindakan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka atau kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus itu. Nah, tindakan Yesus ini membuat kedua murid ini mengenal Yesus dengan baik dan mengaku bahwa Tuhan telah bangkit ya. Ketika mereka pergi bertemu dengan murid-murid dan saudara-saudara yang lain dan mereka katakan itu. Nah, menggunakan catatan saya yang pertama, penjelasan Yesus kepada mereka tentang Mesias ternyata tidak mampu membangun ingatan dan pemahaman mereka yang besar atau kuat mengenai Yesus atau membuat mereka mengenal Yesus saat itu juga. Dalam ayat yang ke-32 hanya dikatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar tetapi mereka belum mengenal Yesus yang ada bersama dengan mereka. Meminjam bahasa tema kita,
dengan hanya mendengar suara atau penjelasan Yesus saja, mata mereka belum terbuka. Mereka belum disembuhkan dari ketidakpahaman dan ketidakpercayaan mereka. Menurut saya, hanya hati yang berkobar-kobar ini bisa disamakan dengan hanya 30% ingatan dan pemahaman mereka terhadap pengajaran Yesus. Mereka baru disembuhkan, memahami dan mengenal, dan kemudian mengaku percaya setelah Yesus tidak hanya berbicara. Bahasa sederhananya tidak ngomong doang, begitu ya. Tetapi juga melakukan tindakan khas Yesus, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, meminjam teori yang saya sampaikan di awal, di catatan kedua, setidaknya 70% ingatan dan pemahaman mereka muncul kembali melalui perkataan dan tindakan Yesus. Jadi tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan. Karena itu mereka sekarang bisa memahami, mengenal, dan kemudian mengaku percaya. Tetapi sayangnya Yesus tidak ada lagi di situ. Kalau dibuat film ini menarik nih. Ya. Baru sadar tahu-tahu sudah hilang gitu ya. Magic. Inilah pelajaran kedua bagi saya dan saudara-saudara. Pengalaman Yesus bersama para murid dalam perjalanan ke Emmaus ini bisa menjadi kritik yang baik bagi pola-pola pendekatan kita di dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau masalah yang orang lain hadapi. Menjadi kritik terhadap pendekatan-pendekatan pastoral kita di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kita disadarkan bahwa menyelesaikan masalah itu tidak hanya cukup dengan berbicara saja. Menyelesaikan masalah dengan hanya berbicara belum tentu bisa sungguh-sungguh menolong seseorang dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pakai bahasa gaulnya, ngomong doang, dinasehati doang, gak akan bisa segera menyembuhkan dan menyelesaikan masalah. Menyampaikan firman Tuhan saja kepada seseorang yang sedang mengalami masalah juga belum tentu bisa menolong dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Upaya menyembuhkan dengan kata-kata ini harus juga disertai dengan tindakan kita. Dengan contoh yang menolong seseorang, yang bisa menolong seseorang untuk lebih memahami, lalu ditolong untuk menyembuhkan dirinya sendiri di tengah-tengah persoalan yang dihadapinya. Dan mari kita lakukan ini juga dalam kehidupan kita bersama di UKDW ini. Kadang mungkin hanya dengan berbicara saja kita bisa menolong seseorang sembuh dari masalah yang dihadapinya, dari ketidakpemahamannya yang membuat dia juga salah bertindak. Namun kadang omong saja tidak cukup. Apalagi mungkin maksudnya baik, ngomong tapi nyelekit. Nah, ini lebih repot lagi ya. Maksudnya baik, mau ngomong menyadarkan tapi omongannya nyelekit. Pendekatannya kurang menyenangkan, malah semakin tidak menyembuhkan, malah semakin membuat luka. Untuk itu jika kita mau mengatasi masalah-masalah kita bersama di UKDW, di kampus kita ini, baik antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara dosen dengan dosen, karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan dosen dan karyawan dan mahasiswa, mari kita gunakan pendekatan-pendekatan yang tidak hanya berbicara atau omong doang. Ya. Untuk membangun pemahaman bersama, untuk membangun kesepahaman yang bermanfaat dalam membangun UKDW ini. Sertai upaya verbal atau kata-kata ini dengan juga tindakan tertentu yang mencerminkan kedutawacanaan kita. Dan untuk menghadirkan kesembuhan dan pemulihan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Terutama masalah-masalah yang kita hadapi bersama di tengah-tengah masa pandemi ini. Tidak cukup juga dengan hanya melakukan pendekatan-pendekatan struktural atau administratif, seperti membuat aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan. Tetapi sekali lagi, mari lakukan sesuatu yang lebih mencerminkan kedutawacanaan kita untuk menghadirkan kesembuhan dan pemulihan hidup bersama di Duta Wacana ini, terutama di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan biarlah Tuhan menolong dan memampukan kita bersama.
Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Ketika mereka berkumpul bersama, Yesus tiba-tiba hadir di antara mereka dengan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. terkejutlah semua orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, sebab mengira bahwa Yesus adalah hantu. Melihat hal itu, Yesus berkata, Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. sambil menunjukkan tangan dan kakinya, serta memakan ikan goreng yang diberikan kepadanya. Lalu Yesus berkata, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa, dimulai dari Yerusalem. Kalian adalah saksi semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Saudara-saudara sekalian, untuk tujuan apakah kita berkumpul saat ini? Kita bersama-sama ingin mendengarkan kata-kata penyembuhan
dari Kristus, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kita semua diundang untuk menyadari kehadirannya, membuka hati kita, mendengarkan suaranya yang memberi harapan dan dukungan, serta mempercayai kebangkitannya. Kiranya di masa kenormalan baru ini, iman kita semakin diperkuat oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah sekarang penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Sekarang marilah kita berdoa. Dalam doa Bapa kami, sebagaimana Kristus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Terpujilah Terpujilah Allah. Allah. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah.
Anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah dan minumlah. Ketika kita makan dan minum, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Kristus dan juga darah Kristus telah diberikan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang di dalam Kristus Yesus sudah hadir dalam kehidupan kami, yang memberikan tubuh dan darah-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, peristiwa Kristus yang bangkit, menjadikan daya yang baru dalam hidup sekalian kami, orang yang percaya kepada Engkau. Kiranya Paskah tahun 2021 ini menuntun kami semua menghayati akan kerentanan dan keterbatasan kami, dan betapa kami membutuhkan Dikau yang bangkit dan hidup untuk menyertai perjalanan hidup kami. Kami bersyukur hampir setahun kami boleh melewati situasi pandemi ini, dan kami bersyukur atas duta wacana yang Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun di tengah situasi ini kami menyadari ada bagian dari warga duta wacana yang juga harus mengalami sakit dan terkena virus corona. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh mendapati perawatan Tuhan baik atas hidup keluarga besar duta wacana. Kami boleh dipulihkan dan kami disembuhkan, terutama saudara-saudara kami yang sakit dan terjangkit virus corona. Kami bersyukur dan berterima kasih atas perawatan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk setiap pribadi yang menjadi bagian dari keluarga duta wacana, saudara-saudara kami yang Tuhan beri rahmat dan berulang tahun sepanjang pekan ini, kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Biarlah kami boleh dimampukan bukan hanya mendengar suara Tuhan, tetapi melakukan kehendak-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami, dengan ditambahkan usianya, sekaligus juga bertambah hikmat dan kemauan untuk bekerja lebih lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk segenap Dewan Pembina, Yayasan, Rektorat, dan juga jajaran dekanat, serta unit, lembaga, biro yang ada di Duta Wacana. Biarlah kami boleh bersehati untuk mewujudkan maksud Allah di dalam hidup kami. Melalui dunia pendidikan ini, kami boleh menjalani harkat yang Tuhan nyatakan kepada kami. Sebagai utusan firman yang hidup, yang memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Kami berdoa untuk relasi yang terjalin di tengah kehidupan struktural kampus kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang membantu kami membangun relasi yang baik, baik antara dosen dan karyawan, antara dosen dan mahasiswa, demikian juga antara karyawan dan mahasiswa. Kami percaya Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap fakultas yang ada di Duta Wacana. Biarlah keberadaan kami satu sama lain, kami boleh menghayati bukan sebuah kebetulan, melainkan ada maksud Allah yang luhur dalam hidup kami. Supaya dengan demikian, kami boleh saling terhubung satu sama lain, saling mendukung dan saling melengkapi. Kami berdoa juga untuk setiap mahasiswa Duta Wacana,
anak-anak-Mu yang berasal dari beberapa daerah di seluruh Indonesia yang ada di Yogyakarta ini. Mereka boleh datang sebagai para perantau di tempat ini, jauh dari para orang tua masing-masing. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan juga kesehatan senantiasa. Tuhan beri kemampuan untuk berproses sehingga boleh menyelesaikan studi dengan baik pada waktunya. Dan kami berdoa secara khusus untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau sudi untuk hadir dan terlibat secara total atas kehidupan bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau boleh sadarkan, sebab kami boleh dan masih melihat serta mendengar ada pribadi-pribadi yang secara sengaja melakukan tindakan teroris. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah segenap komponen bangsa ini menyadari hidup dalam damai sejahtera jauh lebih baik daripada saling membenci, saling menghujat, dan saling membunuh. Kiranya Tuhan Engkau juga tambahkan sikap kedewasaan di dalam kehidupan berpolitik di negara kami, supaya iklim demokratis boleh terbangun dengan baik. Dan kami berdoa juga untuk program vaksinasi nasional yang sudah berjalan di beberapa daerah dan juga ada di Yogyakarta ini. Biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Pada akhirnya kami mengingat saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur dan beberapa tempat yang lain yang hari ini mengalami bencana alam, banjir dan juga tanah longsor. Biarlah Engkau ambil bagian untuk memberikan pertolongan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang bangkit dan memberikan semangat baru bagi hidup kami. Amin. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Ia membebaskan umatnya seiring dengan sinar mentari yang cerah. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Dulu dari impitan Dia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat, ringan dunia Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masukilah kehidupan saudara kembali dan rayakan Kristus yang bangkit dalam hidup saudara. Bukan hanya mendengar suara Allah dalam hidup saudara, tetapi melakukannya dengan sungguh. Terimalah berkat Tuhan.
Untuk memeriahkan acara perayaan Paskah pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama satu persembahan pujian dari paduan suara karyawan Universitas Kristen Duta Wacana yang dikemas dalam sebuah video, narasi, dan pujian. Mereka akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kristus Bangkit, Soraklah. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Warga UKDW yang terkasih, kata-kata punya kekuatan. Dan kekuatan kata-kata bisa menghancurkan, tetapi juga bisa menciptakan sesuatu. Kadang sepenggal kata saja bisa mengubah segalanya. Masih ingatkah kita akan kata-kata yang dilontarkan orang lain atau kebaikan-kebaikan orang lain yang diberikan ke kita di masa pandemi ini? Saat kita masih kanak-kanak, kata-kata yang diucapkan orang tua kita merupakan kata-kata yang unik. Karena tersimpan di dalam memori kita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Di kitab Amsal, Tuhan berfirman, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikianlah kata-kata. Kekuatannya begitu luar biasa. Hidup seseorang bisa diubahkan oleh sepenggal kata-kata dan bisa juga membangkitkan atau memberikan efek yang baik di dalam kehidupan kita. Seorang pemimpin agama Yahudi di abad 21 pernah menyampaikan demikian. Kata-kata adalah kekuatan paling dahsyat yang dimiliki oleh manusia. Kita dapat memilih untuk menggunakan kekuatan tersebut secara konstruktif dengan jalan menyampaikan kata-kata pemberi semangat, atau kita dapat pula memilih untuk melontarkan kata-kata yang mengecewakan atau menyakitkan orang lain. Kata-kata ternyata memiliki energi dan kekuatan yang dapat membantu, dapat menyembuhkan, namun juga dengan kata-kata kita bisa menghalangi, bisa menyakiti, melukai, menghina, bahkan merendahkan sesama kita dan diri kita sendiri. Hari ini kita merayakan Paskah. Di masa pandemi seperti ini, kita semua terkena dampaknya. Apa yang kita perbuat sebagai warga UKDW? Melalui persembahan lagu pujian yang berjudul Kristus Bangkit Soraklah, para karyawan PPA dari berbagai unit, fakultas, lembaga, dan pusat di UKDW ingin mengundang kita semuanya untuk memberitakan kebangkitan Kristus dan menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi-saksi imannya melalui perkataan yang kita ucapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan agar tiap perkataan kita mencerminkan jiwa kebangkitan Kristus yang membawa damai, mari kita ajak kita semuanya untuk merenungkan beberapa tips berikut ini. Sebelum berkata-kata kepada orang lain, mari kita bertanya dulu terhadap diri kita sendiri. Apakah kata-kata yang kita ucapkan ini benar adanya? Apakah kata-kata yang kita ucapkan ini santun adanya? Lalu apakah kata-kata yang saya ucapkan ini dibutuhkan oleh orang lain? Dan apakah kata-kata yang saya ucapkan ini menolong orang lain? Jika di antara 4 tadi ada yang tidak
maka sebaiknya kita menahan diri untuk mengucapkan, menuliskan kata-kata tersebut terhadap lawan bicara kita, maupun menuliskannya di sosial media. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan melukai hati dan mengecewakan orang di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita korbankan api kebangkitan Kristus dan menjadi saksi-saksi Kristus melalui setiap perkataan dan yang terucap di dalam bibir dan lidah kita, dan juga melalui perilaku kita. Kata-kata yang benar, yang santun, yang dibutuhkan sesama, itulah yang menolong kehidupan orang lain. Sampaikan kata-kata yang menyembuhkan dan membangkitkan kehidupan orang lain di sekitar kita, dan bukan kata-kata yang tidak memiliki makna. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Paskah kepada segenap warga UKDW. Kiranya kebangkitan Kristus sungguh-sungguh membawa damai kepada kita semuanya, dan semakin taat kepada Tuhan, tekun berjalan dalam integritas, giat melakukan yang terbaik, setia melayani dunia dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Shalom, selamat Paskah untuk seluruh Sivitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Saya menyambut gembira pada pagi hari ini, baik saudara-saudara yang mengikuti secara streaming dari YouTube maupun yang berada di ruangan ini, kita boleh bersama-sama merayakan Paskah untuk Universitas Kristen Duta Wacana. Ini adalah kali kedua kita merayakan Paskah secara daring. Ini merupakan sesuatu hal yang istimewa. Tapi terlepas daripada itu, istimewa yang berikutnya adalah kita merayakan Paskah tahun ini di tengah-tengah keprihatinan yang mendalam, bahwa pandemi Corona atau COVID-19 masih juga belum berakhir. Seperti halnya kita mendapati kubur kosong, kampus ini juga terasa kosong tanpa kehadiran mahasiswa yang di tengah-tengah kita semua. Kita mendapati bahwa kampus ini juga kosong karena tidak terlalu banyak aktivitas yang berlangsung di tempat ini. Tapi biarlah itu juga tidak menandakan bahwa kita mengalami kekosongan pada diri atau jiwa kita. Tapi kita sudah mengalami kebangkitan Kristus yang sesungguhnya. Kita merayakan Paskah tahun ini juga di tengah-tengah keprihatinan. Banyak di antara kita yang mengalami kehilangan. Secara khusus saya juga mengingat 2 hari yang lalu istri Pak Budianto, mantan rektor UKDW juga telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tentu banyak keluarga juga yang mengalami kehilangan karena pandemi COVID-19 ini. Dan juga yang masih bergumul dari segi kesehatannya. Oleh karena itu biarlah kita tetap berdoa, mendoakan keluarga-keluarga orang yang kita kenal, yang merasa kehilangan atau masih bergumul dalam kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Kita juga terus berdoa agar Tuhan juga membangkitkan spirit pelayanan di tempat ini, agar kita semua juga boleh mulai mempersiapkan perjumpaan untuk memulai perkuliahan secara offline atau secara tatap muka. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya kasihi, kita semua berharap dan berdoa. Kalau Tuhan izinkan, maka semester depan mulai secara bertahap kita akan memulai perkuliahan secara tatap muka. Itu dengan syarat kalau pandemi juga memungkinkan atau sudah lebih diatasi. Kita juga mendoakan untuk proses vaksinasi yang masih terus kita upayakan, terutama untuk dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Kristen Duta Wacana. Biarlah semua hal yang terjadi di tempat ini, serangkaian bencana alam yang terjadi di NTT pada beberapa hari ini, angin ribut yang terjadi kemarin juga di Jogja, di beberapa tempat juga tidak menghalangi kita untuk merayakan dan menghayati kebangkitan Kristus. Karena dengan kebangkitan Kristus kita memperoleh pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selain persembahan pujian dari para karyawan, berikut ini kita juga akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari para mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana. Para mahasiswa adalah perwakilan dari Fakultas Teologi, Fakultas Bisnis, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kependidikan dan Humaniora. Mereka akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Karena Kita. Selamat mendengarkan. Shalom dan salam sejahtera bagi seluruh warga Universitas Kristen Duta Wacana yang terkasih. Tanpa terasa sudah 1 tahun kita lalui bersama masa-masa sulit, masa-masa senang, masa-masa suka dan duka di masa pandemi COVID-19 ini, yang tentunya dampaknya tidak sedikit bagi kita semua. Segala upaya telah kita lakukan untuk dapat terhindar dari virus yang berbahaya ini. Namun dalam penerapannya, virus ini seakan tidak mau hilang atau dapat dikatakan sulit untuk dikalahkan. Belum selesai sampai di situ, berita-berita dan media-media massa yang ada sudah mulai memberitakan bahwa ada varian jenis baru dari virus COVID-19 ini. Hal ini tentu membuat kita bingung
membuat kita putus asa, membuat kita hilang harapan, dan yang jelas membuat ekonomi kita semakin terpuruk. Angka kemiskinan di Indonesia juga semakin naik perlahan-lahan, namun menuju ke arah yang mengkhawatirkan banyak pihak. Pertanyaan besar bagi banyak orang saat ini adalah bagaimana kita bisa memaknai Paskah pada tahun ini ketika hal buruk banyak terjadi dan menghantui. Memperingati Paskah tahun ini, kami ingin kembali memberikan dukungan moral dan dukungan spiritual kepada segenap warga Universitas Kristen Duta Wacana dalam bentuk video narasi dan pujian yang dibawakan oleh beberapa mahasiswa S1 Universitas Kristen Duta Wacana dari Fakultas Teologi, Fakultas Bisnis, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kependidikan dan Humaniora. Sukacita Paskah ini ingin mereka ekspresikan melalui nyanyian yang berjudul Karena Kita. Jiwa dari lagu ini sendiri merupakan lukisan karya keselamatan dari Allah yang terinkarnasi dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Karya keselamatan Allah ini untuk semua umat manusia mencakup peristiwa kelahiran Kristus, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Pencipta lagu ini sendiri, yaitu Semi Simorangkir, seakan ingin melantunkan perjalanan imannya dari kanak-kanak hingga beranjak dewasa. Melalui perspektif iman seorang yang dewasa, dia bisa melihat kenyataan pengorbanan Kristus yang jauh lebih berharga daripada rupa-rupa hadiah Natal yang berkilau-kilauan. Walau lagu ini seringkali dinyanyikan saat perayaan Natal, namun pesan dan jiwa lagu ini tetap relevan dengan peristiwa Paskah. Kata kunci nyanyian ini adalah kasih. Kasih sendiri merupakan motor penggerak Kristus yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan seluruh umat manusia. Seiring dengan tema Paskah tahun ini, Voices of Healing, para penyanyi ingin melantunkan nada-nada yang memberikan kesembuhan. Harapan kami, melalui lagu ini akan ada lebih banyak hati yang tergerak untuk menyanyikan nada-nada kasih yang menyembuhkan banyak hati yang terluka karena imbas pandemi COVID-19. Kami harap lagu ini memberkati banyak orang, tidak hanya semua warga Universitas Kristen Duta Wacana dan keluarganya, melainkan juga semua pribadi dan orang-orang yang mendengarkan dan menyaksikan video ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan.
dari warga Universitas Kristen Duta Wacana yang terkasih. Berikut ini kami sampaikan hasil akhir penjurian sayembara virtual Paskah 2021. Nah, sayembara tahun ini kita mengambil 5 apresiasi terbaik dan 2 apresiasi terfavorit. Nah, Kak Ursula, kita ini kan buat sayembara udah mepet-mepet nih. Iya, betul. Tapi kita apresiasi nih sama teman-teman yang kumpulin tepat waktu, teman-teman yang udah berusaha keras ya kan Kak. Iya, betul. Ada Nah, 12 peserta. oh Kak. iya, sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang agak-agak gimana gitu ada 12 peserta yang sesuai dengan kriteria penjurian. betul. Bukan Benar begitu Kak sekali. Ursula, jangan Iya. ada mic di antara kita. Nah, Siap, Kak. berikut kita bacakan Kak. Ini ada 5 yang terbaik dulu ya Kak ya. Nanti kita baca dari terbaik pertama sampai terbaik kelima. Terbaik pertama diraih oleh gak ada musiknya Kak. Parody Voice of Healing dari Fakultas Teologi dengan total poin 211,5. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Fakultas Teologi Fakultas gue nih. Nah, Kak Ursula nih yang kedua, boleh dibacain nggak Kak? Yang kedua siapa ya Kak? Ya, penerima terbaik kedua diraih oleh film pendek dengan judul Demi dari Samping Koinonia dengan total poin 201. Nah, beri tepuk tangan yang meriah untuk film pendek dari Demi Samping Koinonia. Samping Koinonia ini kok agak-agak gimana gitu ya Kak ya? Samping Koinonia, sekali iya ya. agak dong-dong gitu. Nah, terbaik ketiga diraih oleh parodi Sahabat Pemulihku dari Fakultas Bisnis dengan total poin 200. Beri tepuk tangan untuk Fakultas Bisnis. Kak Ursula ini yang keempat, enggak parodi-parodian nih Kak. Ya, ini ke musik ya, Oh, diraih oke. dari vokal grup cover Tuhan Pulihkan, yaitu Gloria Novita Helen dengan total poin 184. Nah, beri tepuk tangan untuk Gloria, Novita, dan Helen. Nah, mereka ini trio-trioan nih Kak, kayak trio Iya, kuek-kuek betul. zaman-zamannya. Nah, apresiasi terbaik kelima diraih oleh vokal grup cover satu-satunya yang kuandalkan dari Fakultas Bioteknologi dengan total poin 182,5 poin. Beri tepuk tangan untuk Fakultas Bioteknologi. Nah, Kak, tadi kita udah bacain nih 5 apresiasi terbaik. Sekarang ada apresiasi terfavorit. Iya, betul sekali. Kak Ursula bersedia untuk bacain 2 apresiasi terfavorit untuk Paskah 2021. Ya, untuk apresiasi terfavorit diraih oleh paduan suara Gemana Firi dari GKJ Patalan. Oke Kak, maaf. Ternyata 1. Iya, benar. Canda 2 gitu ya Kak. Nah, teman-teman, sekarang kita menyaksikan tampilan-tampilan terbaik dan terfavorit sayembara Paskah 2021 Universitas Kristen Duta Wacana. Pagi. Mbak Yuni. Iya. Daftar mahasiswa yang terus Mbak Yuni bayarkan ke saya. Jangan lama-lama ya, Mbak Yuni. Saya ini walaupun perintah kan tidak akan mahasiswa yang tolong yang Mbak Yuni bayarkan ke saya. Jangan lama-lama ya. Tempat ini perintah kan tidak akan tolong. Iya Pak. Anu Mbak, ini saya tadi dibel sama bapaknya ini. Iya Pak. Dia bilang dia itu sudah transfer untuk beri beasiswa ke mahasiswa atas nama ini. Iya Pak. Tapi kok ketika dicek ke mahasiswanya dia bilang SSAT-nya masih dicekal. Iya Pak. Dia bisa tolong dicek ya Mbak, Iya, Pak. ke Biro 2. Iya, Apa Pak. betul apa nomor NIM-nya ini? Jadi apa betul kalau
mahasiswanya sudah ada uang masuk untuk pembayaran Mbak. Iya, Pak. Registrasi dia ya. Iya, Pak. Itu ya Mbak ya. Iya, Pak. Sorry ya Mbak ya. Iya, Pak. Repoti, Iya, matur Pak. nuwun. Ini belum selesai. Yang ini, ya ampun. Ini juga. Oh my God. Apa Mbak Yuni? Nyambut kok kaya belum ora-ora apa? Itu tuh minta ini. Yang lain minta difotokopiin. Belum lagi yang itu. Tenang wae sing santai. Ya toh, biasa sundaya wae. Gitu ya Pak ya. Yang penting itu atine senang. Yang juga ini atine ora seneng cepet tuwa. Harus gimana Pak? Harus gimana? Ya dijalankan semaksimal yang bisa dilakukan. Apa anu? Perlu stimulus ya, mungkin. Saya tahu maksud Bapak. Nah iya, aku suruh gajinya naik pindho 2 kali lipat ya. Iya. Ya oke, wes senang. Jadi sebenarnya gaji itu kan penting, tapi yang penting itu kan hati yang gembira ya Pak ya. Iya itu kuncinya, ini hati gembira nek gajinya double kan gembira kan. Oke ya. Baik, Bapak kan ya Pak ya. Bos, polisi bos, polisi, lari. Woi, berhenti. Mari kita sembunyi. Mari. Sial Inspektur Jono, berani-beraninya dia mengejar kita. Inspektur Jono. Bagaimana kamu tahu bahwa polisi yang mengejar kita tadi Inspektur Jono? Hah? Bukan, bos. Maksud saya. Aku sudah yakin. Tenang bos, dia orang kita. Tenang. Bos tidak percaya dengan saya. Mana mungkin aku percaya? Tenang bos, tenang Dia bos. tahu bahwa polisi yang mengejar kita. Jangan bergerak, angkat tangan semuanya. Halo Inspektur, nampaknya rencanamu berhasil menaruh mata-mata di kelompok kami. Tapi sayangnya Inspektur, mata-matamu telah jatuh hati kepada anggotaku. Apa maksudnya ini? Inspektur, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Lihat Inspektur, di saat genting seperti ini mereka masih sempat bergandengan tangan. Oh, mesra sekali mereka. Inspektur, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Kamu tahu apa yang harus aku lakukan? Jangan tembak saya, tolong jangan tembak saya. Inspektur, jangan tembak dia. Dia orang yang aku ceritakan kemarin. Sudah sejauh mana penyelidikan ke mereka? Sejauh ini semua sudah berjalan sesuai rencana Pak. Mereka tidak mengetahui penyamaran. Hasil sementara yang saya dapat, ada salah satu komplotan yang dia terpaksa berbuat jahat Pak. Tapi kamu tahu siapa orangnya ya? Saya masih mencari tahu Pak. Saya baru mau mas. Oke, kalau itu kita pastikan 3 hari lagi kita sergap mereka. Kamu yakin akan tetap melanjutkan penyelidikan ini? Saya yakin. Mereka berbahaya sekali. Saya yakin. Baik, itu hati-hati. Oh, jadi ini orang yang kamu maksudkan kemarin? Iya, Inspektur. Dia tidak bersalah. Jadi apa ini semua? Jadi dia itu adalah agenku yang berusaha untuk menyelamatkan kamu dan dunia dari si jahat itu. Dan satu lagi, dari tadi aku melihat sesuatu dari belakangmu. Ternyata kita sama, Duta Wacana. Tobatlah dan ingat visi misi Duta Wacana.
Inilah kisahku, bagaimana Tuhan mengangkat aku yang terpuruk dan memulihkanku. Bagai disambar petir rasanya ketika dokter memberitahukan bahwa mulut rahimku tertutup miom yang sudah cukup besar. Keinginanku untuk segera memiliki keturunan seketika hancur. Aku sangat sedih dan takut. Kenapa tidak orang lain saja, Tuhan? Kenapa aku? Apakah Engkau sudah tidak mengasihiku? Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganmu bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Yang firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih kamu masalah, penyakit, bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena Tuhan punya rencana yang sempurna untuk kamu. Setuju Mbak, semoga Mbak Esa diberi keberanian dan pemulihan. Mari kita berdoa. Aku mau mengikut-Mu, Tuhan. Aku percaya rancangan-Mu sempurna dalam hidupku. Kuatkan aku, mampukan aku, Tuhan. Akhirnya aku memberanikan diri dan memantapkan hati untuk menjalani operasi. Terima kasih untuk sahabat yang Kau tempatkan di sekelilingku. Terima kasih untuk kekuatan-Mu melalui mereka. Terima kasih Tuhan, pemulihan terjadi atasku. Kau
Ya, Kak Ursula. Ya. Ini sebenarnya banyak banget bakat-bakat yang terpendam dari mereka-mereka ini. Ada bakat drama, mungkin hidupnya penuh drama ya Kak ya. Iya, kali Terus ya. ada juga bakat-bakat bernyanyi Kak. Jadi bakat-bakat ini yang kita harapkan diasah terus, bukan begitu Kakak? Iya, wajib itu. Nah, dari bakat-bakat ini juga semoga Paskah 2021 ini semakin apa sih? Semakin asik lagi dong Kak untuk dirayakan bareng-bareng. Nah, selain dari Universitas Kristen Duta Wacana, ada juga di luar UKDW. Ini berapa sih Kak yang berpartisipasi? Banyak ya Kak ya? Nah, kita kasih apresiasi buat teman-teman yang sudah ikut mengumpulkan dari luar Universitas Kristen Duta Wacana yang sudah ikut. Meskipun mepet, meskipun terburu-buru, kami mengapresiasi teman-teman yang sudah bersedia untuk ikut. Nah, setelah jadi yang terbaik dan terfavorit nih Kak, kita ada reward dong Kak buat teman-teman yang udah berusaha sekeras mungkin, ya mungkin sekeras-kerasnya ya Kak usaha mereka. Nah, Kakak boleh kasih tahu nih pengambilan hadiah untuk mereka yang berhasil menjadi terfavorit dan terbaik. Ya. Kepada para penerima apresiasi terbaik dan apresiasi terfavorit, kami ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasi Anda sekalian. Pusat Kerohanian Kampus akan memberikan hadiah kepada kelima penerima apresiasi terbaik dan 1 penerima apresiasi terfavorit. Hadiah bisa diambil pada hari Senin atau besok Selasa di kantor PKK UKDW. Kami mengundang 1 perwakilan dari masing-masing kelompok untuk datang ke kantor PKK UKDW dan mengambil hadiahnya. Akhir kata, mewakili kelompok kerja Paskah UKDW 2021, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda sekalian dan semoga semangat kebangkitan Kristus yang membawa suara-suara penyembuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di Paskah 2022. Tuhan Yesus memberkati. Saya bye-bye Kak. Bye-bye. Dengan demikian, acara perayaan Paskah Universitas Kristen Duta Wacana pada hari ini telah usai. Kami juga ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda sekalian dalam ibadah refleksi Paskah dan perjamuan kudus hari ini. Tidak lupa, kami ingin mengundang Anda sekalian untuk mengikuti acara live streaming ibadah kampus pada hari Senin yang akan datang pada tanggal 12 April 2021 dengan tema Dari Ego Diri yang Sempit ke Pemaknaan Diri. Ibadah tersebut akan didukung sepenuhnya oleh staf Biro 1 Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat berkarya di tempat kerja Anda masing-masing. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan sampai jumpa.